Langkah pertama, kita siapkan 400 gram tahu putih, kemudian tahunya kita pindahkan ke dalam wadah yang lebar. Kemudian tahunya akan kita haluskan terlebih dahulu. Untuk menghaluskannya saya gunakan potato masher. Jika kalian mau lebih mudah bisa gunakan blender, anak cobek, ataupun garpu untuk menghaluskan. Di sini tahunya saya haluskan tidak sampai terlalu halus, sesuaikan saja. Jika mau lebih halus juga boleh. Jika tahunya sudah kita haluskan seperti ini sudah cukup. Langkah selanjutnya kita masukkan 6 siung bawang merah dan 6 siung bawang putih yang sudah dicincang. Tambahkan juga 1 buah wortel ukuran sedang yang sudah diparut. Irisan 2 batang daun bawang. Daging ayam yang sudah dicincang. Untuk daging ayamnya saya menggunakan yang bagian dada. 5 buah cabai merah yang sudah dipotong kecil. Untuk cabenya optional, boleh juga tidak pakai. Dan terakhir kita masukkan 300 gram tepung tapioka. Jangan lupa juga perbumbuannya, yaitu 1 sendok teh garam, 1 bungkus kaldu bubuk rasa ayam, setengah sendok teh lada bubuk. Kemudian semua bahan ini kita aduk sampai semua tercampur rata. Supaya semua bahan cepat tercampur, di sini saya mengaduk dengan menggunakan tangan. Pastikan tangan harus bersih atau bisa juga pakai sarung tangan. Jika semua bahan-bahan sudah tercampur rata seperti ini sudah cukup, bisa kita sisihkan dahulu. Langkah selanjutnya, kita siapkan secukupnya kulit pangsit. Fungsi dari kulit pangsit ini sebagai pembungkus adonan tahu di bagian luarnya. Untuk cara membungkusnya, kita ambil 1 lembar kulit pangsit, kemudian kulit pangsitnya kita isi dengan 1 sendok makan adonan tahu. Kemudian adonan tahunya kita ratakan secara memanjang. Selesai kita ratakan, kemudian kita bungkus dengan cara digulung. Untuk bagian ujung kulit pangsit bisa kita rekatkan dengan sedikit olasan air putih, tujuannya supaya kulit pangsit tidak terlepas. Untuk bagian ujung kulit kanan dan kiri, jika masih terdapat ruang yang longgar seperti ini, bisa kita isi lagi dengan menggunakan adonan tahu. Dan seperti ini hasilnya. Lalu proses ini kita lakukan sampai semua selesai. Dan ini dia adonan tahunya sudah dibungkus dengan kulit pangsit semua. Satu resep ini saya menghasilkan 30 buah. Kemudian ini kita sisihkan dahulu, lalu kita siapkan secukupnya daun pisang. Untuk daun pisangnya sebelumnya sudah saya layukan di atas kompor supaya lebih lentur saat digulung. Kemudian kita ambil 1 lembar daun pisang. Jika daunnya terlalu lebar bisa kita potong sedikit. Setelah itu daunnya bisa kita oles dengan secukupnya minyak goreng. Lalu kulit pangsitnya bisa kita bungkus dengan cara digulung. Jika terdapat daun yang lebih bisa kita gunting supaya gulungan tidak terlalu tebal. Dan seperti ini hasilnya, kita lakukan sampai selesai. Dan ini dia adonan kulit pangsitnya sudah dibungkus dengan daun pisang semua. Tujuan dibungkus dengan daun pisang ini supaya saat dikukus, kulit pangsitnya tidak lengket satu sama lain. Dan langsung saja, ini sudah siap untuk kita kukus. Sebelumnya sudah saya panaskan panci kukusan sampai airnya mendidih, lalu kita pasang saringan kukusan yang berisi adonan di atas panci kukusan. Dan adonannya ini akan kita kukus selama 25 menit dengan api sedang. Setelah 25 menit dikukus, ini dimsum tahunya sudah matang. Matikan api kompor lalu kita angkat dan tunggu sampai dimsum tahunya dingin. Dan ini dia dimsumnya sudah dingin. Untuk dimsum tahunya ini bisa kita buat frozen food ataupun bisa langsung kita makan. Kalau untuk dijual, bisa kita kemas di plastik mika kue seperti ini. 1 mika isi 3 buah. Selain kita jual versi kukus, bisa juga kita jual dengan cara digoreng
Jati setelah kita kukus langsung bisa kita goreng di minyak yang sudah mendidih dengan api sedang. Goreng sampai matang atau warnanya sedikit kuning keemasan. Jangan lupa sering dibolak-balik supaya permukaan dimsum matang merata. Jika dimsum tahunya sudah terlihat kuning keemasan tandanya sudah matang, bisa kita angkat dan tiriskan. Dan ini dia dimsum tahunya sudah jati, sudah sebagian juga yang digoreng. Menurut saya lebih enak langsung goreng. Jika mau dijual versi gorengnya, bisa kita kemas di mika kue seperti ini. Satu mika isi 3 buah lalu beri saus sambal kemasan. Untuk harga jualnya bisa kisaran harga 5.000 untuk per mikanya, atau disesuaikan saja dengan harga bahan baku setiap daerah. Selain dijual bisa juga dijadikan cemilan santai bersama kerabat. Oke, selamat mencoba teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Sekian dahulu video ini dan terima kasih. Kita siapkan blender, dalam blender masukkan 7 siung bawang merah. Kemudian 3 siung bawang putih. 2 buah kemiri yang sudah digoreng, kemirinya bisa juga disangrai, disesuaikan saja. 7 buah cabai merah keriting. Dan terakhir kita tambahkan dengan sedikit air putih, tujuannya supaya memudahkan dalam menghaluskan. Kemudian semua bahan ini kita blender terlebih dahulu sampai halus. Kalau kalian tidak memakai blender juga boleh, bumbunya bisa dihaluskan secara manual menggunakan cobekan. Dan ini dia bumbunya sudah dihaluskan seperti ini, kemudian bumbunya kita sisihkan dahulu, lalu kita siapkan wadah. Dalam wadah masukkan 500 gram tahu putih. Lalu tahu putihnya kita haluskan terlebih dahulu. Untuk menghaluskan, saya menggunakan potato masher seperti ini. Kalian bisa juga menghaluskan dengan menggunakan anak cobek ataupun garpu, disesuaikan saja. Jika tahunya sudah halus seperti ini sudah cukup. Kemudian kita tambahkan 150 gram kelapa parut. Untuk kelapanya saya pakai yang agak muda dan ambil bagian putihnya saja. Lalu masukkan bumbu yang sudah kita haluskan di awal tadi. Masukkan juga perbumbuannya dari gula pasir 1 sendok makan, kaldu bubuk rasa sapi 1 sendok makan, garam 1 sendok teh. Lalu telur 1 butir. Untuk telurnya saya pakai yang ukuran besar. Kemudian semua bahan ini kita aduk sampai semua tercampur rata. Untuk perbumbuannya nanti bisa dikoreksi rasa. Jika bumbunya kurang, kalian bisa tambahkan. Jika semua bahan sudah tercampur rata semua seperti ini, kemudian terakhir kita tambahkan 2 buah tomat yang sudah diiris memanjang dan tambahkan juga secukupnya daun kemangi. Lalu kita aduk kembali sampai semua tercampur rata. Dan ini dia semua bahan sudah tercampur rata. Ini sudah siap untuk kita bungkus. Siapkan secukupnya cabai rawit. Kemudian siapkan juga secukupnya daun pisang ukuran besar untuk bungkus bagian luar dan daun pisang ukuran kecil untuk bungkus bagian dalam. Kemudian kita ambil adonan tahunya tadi sebanyak 2 sendok makan atau takarannya bisa disesuaikan saja. Lalu letakkan di atas daun pisang, kemudian ratakan dan beri 1 buah cabai rawit di atasnya. Selesai itu adonan tahunya bisa langsung kita bungkus. Untuk cara membungkusnya bisa disimak pada video, dan untuk daun pisangnya jangan lupa dilayukan dahulu di atas kompor supaya tidak robek saat dilipat. Dan sematkan pula tusuk gigi supaya bungkus daun pisangnya tidak lepas. Jika dibungkusnya masih terdapat sisa daun seperti ini, bisa kita gunting supaya terlihat lebih rapi. Dan seperti ini hasilnya, kita lakukan proses ini sampai adonannya dibungkus semua. Dan ini dia adonan tahunya sudah dibungkus semua. Satu resep ini menghasilkan 12 bungkus.
Dan ini sudah siap untuk kita kukus. Sebelumnya jangan lupa didihkan dahulu air kukusan di dalam panci kukusan. Jika kukusannya sudah mendidih seperti ini, kemudian kita pasang saringan kukusan yang berisi adonan tahu yang sudah dibungkus tadi. Dan ini akan kita kukus selama 30 menit dengan api sedang. Setelah 30 menit, ini pepes tahu atau botok tahunya sudah matang, bisa kita matikan api kompor, lalu kita angkat dan tunggu sampai pepesnya dingin. Dan ini dia pepes tahu atau botok tahunya sudah jadi. Jika kalian mau yang lebih kering teksturnya, kalian bisa panggang sedikit di atas teflon. Pepes ini termasuk menu yang cocok untuk ide jualan di bulan Ramadan ataupun pengganti lauk buat menu buka puasa ataupun sahur. Kalau mau dijual, bisa dijual dengan harga 2.500 per bungkus atau 3.000-an per bungkus, bisa disesuaikan saja. Pepes tahu ini buatnya mudah dan sangat ekonomis karena tidak perlu menggunakan minyak goreng dalam membuatnya. Jika kalian mau gunakan sebagai frozen food, setelah pepesnya sudah dingin, bisa dikemas langsung ke dalam wadah kedap udara dan tertutup rapat, lalu masukkan ke dalam freezer. Jika mau dikonsumsi ulang, kalian bisa kukus kembali. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Langsung saja siapkan tahu sebanyak 500 gram atau 10 buah, kemudian tahunya bisa langsung kita haluskan. Di sini tahunya saya haluskan dengan menggunakan potato masher seperti ini. Kalian bisa juga menghaluskannya dengan menggunakan garpu, bisa disesuaikan saja. Di sini saya menghaluskan tidak sampai terlalu halus. Jika tahu putihnya sudah dihaluskan seperti ini sudah cukup dan tahunya kita sisihkan dahulu. Selanjutnya panaskan secukupnya minyak goreng di dalam teflon sampai mendidih. Jika minyak gorengnya sudah mendidih, langsung kita tumis 6 siung bawang merah dan 7 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Kita tumis dengan menggunakan api sedang sampai bawangnya layu dan warnanya sedikit kecoklatan. Jika bawangnya sudah layu dan warnanya sedikit kecoklatan, kemudian masukkan 100 gram jamur kuping yang sudah direbus lalu dicincang halus. Ini optional, kalau tidak punya boleh diganti. Tambahkan juga 100 gram daging ayam yang sudah direbus. Dan terakhir kita tuang tahu putih yang sudah dihaluskan tadi. Kemudian semua bahan ini kita aduk dahulu sampai tercampur rata. Jika semua bahan sudah tercampur rata, kemudian kita masukkan perbumbuannya dari garam 1 sendok teh, kaldu ayam bubuk 1 sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, dan gula sebanyak 1 sendok makan. Kemudian kita masak kembali dan aduk sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, kita masukkan 3 butir telur. Kemudian masukkan juga irisan 2 batang daun bawang, lalu kita masak kembali sampai matang dan kering. Pastikan memasak untuk bahan isiannya sampai matang dan teksturnya kering supaya saat dibungkus nanti tidak mudah bocor. Untuk perbumbuannya tadi bisa dikoreksi rasa, jika bumbunya kurang bisa ditambahkan. Jika semua bahan sudah matang dan sudah terlihat kering, bisa kita matikan api kompornya, lalu kita angkat dan pindahkan ke dalam wadah. Dan ini dia bahan isian yang sudah matang, sudah dipindahkan ke dalam wadah. Kemudian ini akan kita sisihkan dahulu. Lanjut kita akan buat adonan perekat. Siapkan 3 sendok makan tepung terigu di dalam wadah lalu beri secukupnya air putih. Untuk airnya dimasukkan secara bertahap supaya adonan tidak terlalu encer. Kemudian kita aduk rata. Dan ini dia adonan perekatnya sudah tercampur rata, kemudian ini kita sisihkan dahulu, lalu kita siapkan secukupnya kulit lumpia. Untuk kulit lumpianya saya pakai yang kemasan seperti ini. Dan untuk membungkusnya, kita ambil 2 lembar kulit lumpia. Saya pakai 2 lembar supaya tidak gampang robek dan tidak terlalu tipis. Kemudian kulit lumpianya kita isi dengan bahan isian tahu tadi sebanyak 1 sendok makan atau secukupnya. Setelah kita isi dengan bahan isian, lalu kulit lumpianya kita lipat.
Caranya bisa disimak pada video. Dan untuk bagian ujung kulit kita oles rata dengan adonan perekat, lalu kita rekatkan. Setelah itu kita pipihkan sedikit. Setelah kita pipihkan lalu kita oles lagi dengan adonan perekat semua permukaan atas kulit seperti ini. Selesai kita oles, kemudian bisa kita gulung. Untuk cara membentuk kulit lumpianya tidak perlu digulung seperti ini juga boleh. Kalian bisa membentuk dengan model lain. Untuk bagian ujungnya bisa kita oles kembali dengan adonan perekat supaya tidak mudah lepas. Dan seperti ini hasilnya, lalu proses ini kita lakukan sampai semua kulit lumpianya selesai digulung. Dan ini dia kulit lumpianya sudah sebagian diisi dan dibentuk semua. Satu resep ini menghasilkan 50 buah. Tapi ini masih sekitar 25 buah yang saya bentuk, lalu ini sudah bisa untuk kita goreng. Kita panaskan dahulu minyak goreng di dalam teflon. Jika minyaknya sudah panas dan mendidih, bisa langsung kita masukkan kulit lumpia yang sudah dibentuk tadi. Dan ini kita akan goreng sampai warnanya kuning keemasan dengan api sedang. Jangan lupa untuk lumpia tahu gulungnya kita sesekali aduk dan kita balik supaya semua permukaannya matang merata. Jika lumpia tahu gulungnya sudah berwarna golden brown, bisa langsung kita angkat. Tiriskan dan lanjut menggoreng untuk lumpia berikutnya. Dan ini dia makanan dari olahan tahunya sudah jadi. Ini namanya kalau di daerah saya lumpia tahu gulung. Kalau mau dijual, bisa dikemas di plastik mika seperti ini. Satu mika bisa diisi 4-5 lumpia tahu, bisa dijual kisaran Rp5.000 atau bisa disesuaikan dengan harga bahan baku setiap daerah. Jangan lupa beri sambal kemasan sebagai pelengkapnya. Oke, selamat mencoba teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.